Selamat malam para pendengar. Kembali lagi dengan Satrianik Podcast yang akan menemani malam minggu kalian setelah sibuknya minggu-minggu ini. Mengudara kembali bersama gue Wisnu Deprianto dari Satrianik Podcast yang akan menemani kalian dalam pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu setia mendengarkan Satrianik Podcast yang meskipun uploadnya jarang-jarang gitu ya. Bagi kalian yang sedang dalam perjalanan untuk saat ini, dimohon untuk berhati-hati karena hadirnya kalian selalu dinanti oleh orang-orang tersayang kalian. Dan bagi kalian yang sudah di atas tempat tidur, percayalah bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik pada minggu ini dibandingkan minggu yang lalu. Dan tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Jadi gue harap meskipun pembahasannya bukan soal motivasi untuk Satrianik Podcast, tapi gue selalu berharap kalian selalu jadi yang lebih baik dibanding hari yang lalu. Untuk kali ini pembahasannya akan begitu rumit. Enggak begitu rumit lah. Akan begitu akan begitu menyentuh. Enggak menyentuh. Ya pokoknya pembahasannya akan begitu rumit sih bagi gue. Nah, mungkin karena ini merupakan kisah dari pengalaman hidup gue. Terkadang orang yang pernah bersinggungan dengan hidup gue sebelumnya akan mencoba mengkoreksi atau membahas segala hal yang jadi pembahasan gue yang kemungkinan sedikit tipis-tipis gitu. Jadi gue akan menceritakan tentang pengalaman dalam sebuah kisah percintaan, yakni ketakutan akan cinta lokasi. Kalian pasti beberapa pernah mengalami yang namanya cinta lokasi, ya kan? Jadi dimana cinta lokasi ini, kalian itu suka sama orang yang berada pada satu lingkungan kalian saat ini, baik dalam hal satu kerjaan, satu kampus, satu sekolah, atau bahkan satu lingkungan rumah yang akhirnya kalian sampai jadian. Sebenarnya sih goals dari cinta lokasi ini itu adalah pacaran, atau yang paling goals banget itu adalah sampai nikah. Tapi ada juga yang ternyata goalsnya ini gak harus mencapai jadian gitu, atau bahkan ternyata goalnya malah ke arah putus. Nah, kenapa bisa sampai putus? Nanti pengalaman gue yang akan gue jelaskan. Sebenarnya gak salah sih sama yang namanya cinta lokasi. Namun pengalaman gue yang begitu kurang baik membuat gue insecure jika ingin membangun hubungan yang berawal dari sebuah cinta lokasi. Jadi jika kalian telah mendengarkan Satrianik Podcast yang sebelumnya, kisah ini hampir sama. Dikarenakan gue dengan tokoh yang namanya telah gue samarkan pada cerita sebelumnya, pada cerita tersebut memiliki cerita yang sedikit sama. Nah, makanya yang bersangkutan tertarik karena tahu pengalamannya hampir sama dengan apa yang terjadi dengan dia. Gue saat itu masih sekolah di Tangerang Selatan, yang mana gue mulai bersekolah di sana itu ketika SMP dan SMA. Ketika gue SMP, gue ngejalin hubungan juga dengan teman satu kelas gue saat satu SMP. Lalu akhirnya putus dikarenakan kita sudah tidak satu kelas. Alasannya kurang, nggak gitu kan. Lalu akhirnya
pada intinya komunikasinya mulai sedikit rumit. Ya maklum ya, saat gue SMP itu sebenarnya gue masih malu-malu pacaran. Ya layaknya bocah kecil yang ketemu cewek, merasakan sayang, pasti masih ada grogi-groginya. Dan lalu belum punya cukup modal juga buat SMS-an tiap hari. Karena zaman itu belum ada teknologi yang cukup memadai. Karena seingat gue BlackBerry Messenger itu mulai masuk ketika 3 SMP atau 1 SMA gitu ya, gue lupa. Yang pasti 1 SMP belum ada yang namanya BlackBerry Messenger. Anak SMP yang masih bau buyung upi, ya kan? Bukan beras kencur, bukan bau kencur, ini buyung upi, tau kan? Sudah mencoba menjalani hubungan dengan seorang wanita. Jadi pada intinya hubungan itu hancur ketika gue udah gak satu kelas lagi dan komunikasinya renggang karena gak punya modal buat beli pulsa tiap hari. Nah, saat gue menginjak kelas 2 SMA, gue dipertemukan oleh perempuan kembali dengan hubungan yang berjalan cukup lama hingga gue lulus kuliah. Tetapi karena gue anaknya terlalu sok sibuk urusan permagangan dan segala hal lainnya, kayak HP butut juga jadi faktor, modal pacaran yang kurang karena kebetulan gue belum punya kerjaan yang tetap, hanya sampingan yang kadang ada kadang enggak gitu. Waktu itu ketemu aja juga termasuk sulit, dan akhirnya membuat hubungan gue putus gitu saja dikarenakan komunikasi gak berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kuncinya sih ya semua hubungan, baik itu cinta lokasi atau bukan, harus dibangun dengan komunikasi yang baik ya. Cuma untuk saat itu gue belum bisa. But keputusan dari saat gue pacaran dengan mantan gue yang SMP atau yang SMA, gue gak pernah nyesel sih gitu ya atas jalan yang dia atau kita pilih untuk mengakhiri hubungan. Setidaknya kita pernah saling membahagiakan saat itu. Karena memang begitulah proses berjalan ya. Jadikanlah bahwa sebuah pengalaman itu menjadi sebuah pendewasaan untuk kisah percintaan kalian saja, atau kisah percintaan yang gue jalani. Dari pengalaman-pengalaman gue di atas membuat gue begitu insecure jika membangun hubungan yang berawal dari cinta lokasi sampai saat ini. Sebenarnya pemikiran gue salah sih jika harus kayak gitu, dikarenakan gak semua orang harus disamakan dengan seseorang di masa lalu gue ya kan. Tapi entah kenapa ketakutan itu masih terus menghantui gue entah sampai kapan. Jadi sebenarnya gue udah tahu solusi atas ketakutan gue, namun ya tadi karena pengalaman 2 kali kurang baik membangun hubungan yang seperti itu, akhirnya gue jadi gak berani. Dan akhirnya dari masalah tersebut gue memutuskan untuk mencoba membangun hubungan dengan seseorang yang saat ini gue ceritakan sedikit tentang seseorang yang menjalani hubungan yang spesial dengan gue saat ini, yang mana gue itu ditemukan dari aplikasi dating online. Mungkin untuk ceritanya lebih jelasnya gue akan bahas pada Saturday Night Podcast selanjutnya, yang memang udah gue rencanakan. Waktu itu udah sempat ngetek sih, cuma hasilnya kurang memuaskan aja. Rasa suka ini bisa saja terjadi ke orang-orang yang mungkin sering kita jumpai. Apalagi kita mulai mengenal karakternya. Rasa itu bisa saja tumbuh sedikit demi sedikit. Tetapi pemikiran gue mulai kembali lagi akan ketakutan tentang masa lalu dan masa lalu lagi ujung-ujungnya. Pun gue telah menjalani hubungan dengan seseorang, jadi gak memungkinkan gue meninggalkan seseorang yang saat ini ada.
gue selalu menghindari hal tersebut, yakni membangun hubungan dengan menghancurkan hubungan sebelumnya. Baik mungkin seseorang yang gue suka itu telah menjalani hubungan dengan orang lain, atau gue yang telah membangun hubungan dengan orang lain, itu biasanya gue akan selalu menjaga prinsip untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena jika kalian sadari, apakah kalian akan bisa menjamin jika kalian akan bahagia jika meninggalkan seseorang demi orang lain? Apakah kalian bisa menjaga perasaan yang saat ini ada jika nantinya kalian harus bertemu dengan cinta lokasi lainnya misalnya? Jika kalian harus dipisahkan lokasinya, misalkan ternyata kalian pindah kantor nih gitu untuk mata pencarian yang lebih baik misalkan, dan ketemu lagi dengan seseorang yang lain yang ternyata bisa aja cocok juga sama kalian berdasarkan pemikiran kalian. Jadi percayalah bahwa tidak ada yang dapat menjamin hal tersebut. Jadi jalani yang saat ini dengan baik, dan jika harus berakhir maka berakhirlah dengan baik tanpa harus merusak hubungan sebelumnya. Jadi meskipun gue saat ini ataupun nanti menuju ke cinta lokasi, maka gue akan mengubur dalam-dalam rasa tersebut, meski setidaknya ada, namun seberusaha mungkin gue anggap tidak ada. Oh iya, alasan yang mendasar gue tidak membangun hubungan di satu lokasi, meskipun misalnya lagi sendiri nih misalnya, dikarenakan ya tadi, pertama gue begitu takut jika nantinya cinta lokasi tersebut harus berakhir atau harus pisah hubungannya. Kayak misalkan gue dapat tempat kerja yang ternyata lebih ada benefitnya nih dibanding kantor gue saat ini misalkan seperti itu, dan akhirnya berpisah, dan ternyata gue terlalu sibuk dengan kantor yang lama, yang mana yang sebelumnya sering ketemu, akhirnya harus berubah. Misalkan harus ketemu sebulan sekali, 2 minggu sekali, itu bisa aja terjadi. Ya pasti awal-awal ketika menjelang seperti itu, pastinya untuk awal-awal bakal tetap sering ketemu tuh, sebelum akhirnya nanti kita bilang, oh kayaknya kita gak bisa mungkin sering ketemu, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali. Nah itu yang harusnya kalian bisa komunikasikan. Tapi ada juga yang gak bisa dikomunikasikan karena ya tadi, alasan kangen yang gak bisa jadi apa ya, yang kayaknya susah untuk ditunda. Setidaknya untuk saat ini gue bahagia menjalani hubungan dan mencoba gaya hubungan yang mana hubungan tersebut dibangun bukan dari circle. Ini alasan gue juga nggak ngebangun Saturday Night Podcast lagi. Jadi tuh gue kalau udah terlalu banyak ngobrol, tiba-tiba suka gatel gitu tenggorokan gue. Jadi gue dengan pasangan gue itu awalnya nggak saling mengenal circle masing-masing. Jelas ketemu dari Tinder, gue nggak tahu dia siapa, temennya siapa. Ya gue tahu temennya siapa, tapi ketemu dan ngobrol sama teman-temannya aja enggak. Namun gue merasa bahagia juga setidaknya untuk saat ini. Kenapa saat ini? Karena gue nggak bisa ngejamin, ataupun siapapun gak ada yang bisa ngejamin hubungan gue yang saat ini gue bangun dengan seseorang yang spesial tersebut. Yang pasti setidaknya ketika kalian telah menjalani hubungan yang mungkin berawal dari cinta lokasi, atau mungkin yang kayak gue sama pasangan gue saat ini yang gak kenal satu circle, jalanilah dengan baik dan sepenuh hati. Dan jika kalian nantinya memilih untuk berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik.
Jadi untuk segitu aja Saturday Night Podcast kali ini. Thank you yang udah mendengarkan dan setia mendengarkan. See you on Saturday Night Podcast selanjutnya. Selamat malam.